Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan baca surat Al-Maidah, surat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ukhilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra mukhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sa'airallahi wala sahral harama walal hadaya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan mir rabbihim wa ridwana. Wa idza khalalatum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisqun al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsawun. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Famanitura fi mahmasatin ghayra mutajanifil lil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamatum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum illa sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa idza kuntum ila salatin faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa idza kuntum ila salatin faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
wa aydiyakum ilal marafiqi wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa akadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum isnai asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yukharrifunal kalima amma wadhi'i wa nasu khadzam mimma dzukiru bih wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu khadzam mimma dzukiru bih fa'arayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir.
Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhalikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yahluku ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima nu'adzibukum bidzunubikum bal antum basarum mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basir wala nadhir. Faqad ja'akum basirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lanadkhulaha hatta yahruju minha fa iyahruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhram, haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu, hewan-hewan korban, dan qalaid, hewan-hewan korban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.
Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Asbabun Nuzul ayat 6. Dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah dan para sahabat, Aisyah kehilangan kalungnya. Rasulullah lalu menghentikan perjalanan untuk mencari kalung itu. Beliau kemudian tertidur, padahal sudah hampir masuk waktu sholat. Sementara di sekitar tempat itu tidak ada air. Saat terbangun, beliau segera mencari air untuk berwudu, tetapi rupanya tidak menemukannya. Sebagian sahabat lalu mempersalahkan Aisyah, karena dialah yang menjadi sebab penghentian perjalanan di situ. Lalu turun ayat ini, hadis riwayat Bukhari. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu,
maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Asbabun Nuzul ayat 11. Suatu ketika Rasulullah SAW mengunjungi rumah Ka'ab bin Ashraf dan Yahudi Nadir. Rupanya di sana ada Hai bin Akhtab dan teman-temannya yang sangat ingin membunuh beliau. Mereka pun segera mengangkat batu penggiling gandum untuk ditimpakan pada beliau. Namun Allah menahan tangan mereka hingga beliau bisa bangkit menghindar. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Jarir. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu dan menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya, ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu masukinya, niscaya kami akan menang. Dan bertawakallah kamu bahwanya kepada Allah, jika kamu orang-orang yang beriman. Asbabun Nuzul ayat 18. Ketika beberapa orang Yahudi menghadap Rasulullah, beliau mengajak mereka kembali kepada Allah dan mengingatkan mereka akan siksanya. Mereka menjawab, tidaklah hal itu menakutkan kami, karena kami adalah anak Allah dan kekasihnya. Ucapan mereka ini seperti ucapan orang Nasrani. Lalu turun ayat ini, hadis Ibnu Ishaq. Demikian tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.